Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Molina dengan NPM 201001341138. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai siklus nitrogen. Sebelum saya menjelaskan mengenai daur siklus nitrogen, saya akan menjelaskan definisi dari siklus nitrogen itu sendiri. Baiklah, siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis ataupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Baiklah, walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen yang lain terjadi karena proses geofisika terjadinya kilat. Kilat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpanya tidak akan ada bentuk kehidupan di bumi. Walaupun demikian, sedikit sekali makhluk hidup yang dapat menyerap senyawa nitrogen yang terbentuk dari alam tersebut. Hampir seluruh makhluk hidup mendapatkan senyawa nitrogen dari makhluk hidup yang lain. Oleh sebab itu, reaksi fiksasi nitrogen sering disebut proses topping up atau fungsi penambahan pada tersedianya cadangan senyawa nitrogen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daur nitrogen itu sendiri melalui siklus ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke siklus dari nitrogen. Siklus ini berasal dari tanah, berawal dari jatuhnya nitrogen. Jatuhnya nitrogen bersama air ke tanah. Ketika di tanah, nitrogen ini tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yaitu tumbuhan bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Nah, setelah diproses menjadi bingkai akar, dia akan berubah menjadi amonium. Di sini. Nah, proses itu disebut dengan fiksasi nitrogen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, di sini setelah mengalami fiksasi nitrogen yang telah berubah menjadi amonium, nah ini diubah lagi oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrat. Dari sini berubah jadi nitrat. Nah, proses dari amonium sampai ke nitrat ini disebut dengan nitrifikasi, di mana nitrat ini yang dapat digunakan semua tumbuhan, dan tumbuhan dapat menggunakannya untuk berfotosintesis sehingga nitrat ini dapat digunakan. Nah, proses ini disebut dengan asimilasi. Nah, baiklah, kemudian jika ada tumbuhan atau hewan yang mati akan menjadi bangkai. Nah, bangkai tersebut akan diurai dekomposer, fungi ataupun bakteri. Nah, hasil uraian tersebut akan menjadi anomium. Hasil uraian dekomposer ini akan menjadi anomium, sehingga akan kembali mendaur ulang, nanti akan menjadi nitrifikasi, menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Mengapa? Karena itu dari nitrat yang masih tersisa di dalam tanah, jadi tumbuhan ini tidak menggunakan semua nitrat. Tumbuhan ini tidak menggunakan semua nitrat yang masih jadi kan nitrat ini semua tumbuhan tidak menggunakan nitrat, maka dari itu semua nitrat ini masih ada tersisa di tanah. Nah, dan diubah lagi menjadi nitrogen seperti semula oleh bakteri denitrifikasi. Ini bakteri ini diubah jadi semula, sehingga nitrat ini akan berubah menjadi nitrogen dan akan kembali menjadi atmosfer nitrogen bebas dia ya. Kemudian akan berdaur ulang terus menerus. Nah, dia akan berdaur ulang terus menerus. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai siklus nitrogen. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.